Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, kelas non-reguler semester 2. Mata kuliah Hukum Adat, dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Resume buku Bunga Rampai Asosiasi Pengajar Hukum Adat atau APA 2020. Rangkuman, kelompok 1. Upaya meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19 melalui Community Based Nature Management. Penulis Katarina Dewi Wulansari. Community Based Natural Resource Management atau CBNRM bukanlah hal yang baru. Hal ini telah dilakukan masyarakat pedesaan selama berabad-abad melalui kepemimpinan tradisional, kepercayaan agama, dan aturan budaya. Orang mengelola sumber daya alam mereka pada 1960-an dan dinamai Community Based Natural Resource Management atau CBNRM. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai konservasi berbasis masyarakat. Bentuk peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam yang didasarkan pada karakteristik masyarakat adat itu sendiri. Religiomagis atau masyarakat adat keseluruhan percaya kepada adanya dunia gaib yang mengatasi kekuatan manusia. Mentalitas ini memunculkan adanya peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam. Komunal, corak komunal di mana lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Dalam pandangan hukum adat, menjadi hak masyarakat adat secara individu menjadi hak masyarakat adat secara bersama atau komunal dan apa yang dimiliki oleh masyarakat adat secara individu menjadi milik masyarakat adat secara komunal. Kontan, segala perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat adat dilakukan secara jelas di depan mata, terang-terangan, dan nyata, atau dengan kata lain tidak ada yang disembunyikan oleh kedua belah pihak. Konkret, corak hukum adat. Konkret artinya hukum adat ini jelas, nyata, berwujud, sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat ini dapat dilihat, terbuka, dan tidak tersembunyi. Hal yang membuat peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam masih belum terasa maksimal. Ada beberapa faktor penyebabnya. Melemahnya otoritas tradisional, pertumbuhan populasi, sentralisasi otoritas dalam pemerintahan, kolonialisasi atau perang. Kunci utama dari Community Based Nature Resource Management Community atau komunitas, sekelompok masyarakat adat, pengguna sumber dan anggotanya harus setuju bekerja sama untuk mengelola sumber daya. Natural resource atau sumber daya alam, sumber daya yang diandalkan masyarakat untuk mata pencaharian mereka, yang umumnya berarti sumber daya alam terbarukan, termasuk air, hutan, perikanan, dan marga satwa. Manajemen, harus ada aturan atau peraturan yang mengatur bagaimana, kapan, dan dalam jumlah berapa sumber daya dapat digunakan. Kelompok 2, kearifan lokal masyarakat hukum adat kendeng dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup di tengah pandemi COVID-19. Penulis Laksanto Utomo. Pengertian masyarakat hukum adat sedulur sikap. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau the indigenous people. Dalam kehidupan sehari-hari lebih populer disebut dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan atau kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut. Jika dilanggar, pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pandangan masyarakat sedulur sikap terhadap lingkungan. Pandangan masyarakat sedulur sikap terhadap lingkungan hidup sangat positif. Mereka memanfaatkan alam, misalnya mengambil kayu secukupnya dan tidak mengeksploitasi. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Masyarakat sedulur sikap hidup senantiasa berusaha perilaku baik, rajin, bekerja, menggarap tanah, menanami pekarangan, memelihara ternak, kerja, dan kegiatan kudu bareng-bareng samping menjadi perbuatan yang dilarang. Pandemi COVID-19, masyarakat adat sedulur sikap percaya bahwa pandemi COVID-19 muncul sebagai reaksi alam terhadap apa yang dilakukan manusia sebagai pertanda bumi telah memulai mengadili. Di pandemi COVID-19, masyarakat sedulur sikap kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kelompok 3, pentingnya kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi COVID-19. Penulis Kunti Tridewiyanti. Kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi COVID-19. Kearifan lokal menurut Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kearifan lokal terdiri dari dua ranah, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal.
Kearifan lokal memiliki arti yakni kebijaksanaan dan lokal memiliki arti tempat. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepkan sebagai kebijakan setempat, local wisdom, pengetahuan setempat, local knowledge, atau kecerdasan setempat, local genius. Masyarakat adat, ada berbagai istilah yang dapat terkait dengan masyarakat adat, yaitu persekutuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, desa adat, indigenous people, tribal group, ethnic group. Ada beberapa contoh kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Baduy, masyarakat adat Bali, masyarakat adat Bawalermo, dan masyarakat adat Dayak yang mempunyai cara untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19. Masyarakat Baduy terdiri dari masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar. Pada masyarakat Baduy dalam di desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, ketika mengenal ritual adat Kawalu, desa ditutup selama 3 bulan. Masyarakat Bali mempunyai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dalam alam tidak terlepas dari ajaran agama Hindu, yaitu selalu dikaitkan dengan skala, kasat mata, niskala, tidak kasat mata. Ajaran skala-niskala dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam menjaga keseimbangan alam. Masyarakat adat Bawalermo yang tinggal di Desa Bonolemo, Bajo Barat, Luwu, Sulawesi Selatan memiliki ilmu yang diajarkan oleh leluhur secara turun-temurun untuk membasmi kuman dan penyakit. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Masyarakat Dayak Kaharingan mempunyai kearifan lokal berupa memapas lewu. Memapas lewu diartikan sebagai upacara membersihkan kampung atau desa atau kota tempat tinggal. Dengan kata lain, memapas lewu hampir sama pengertiannya dengan upacara tolak bala. Kelompok 4. Revitalisasi kearifan lokal masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19. Penulis Rina Yulianti. Pengelolaan ruang laut Indonesia yang berdaulat akan mensejahterakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya dan usaha di wilayah laut. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan 4 hal, yaitu 1. Mewujudkan perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang terpadu. 2. Mendayagunakan, melindungi, dan melestarikan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Meningkatkan tata kelola dan pengendalian ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat. Praktek-praktek sistem pengelolaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbukti memberikan kekuatan dan ketersediaan pangan bagi mereka secara berkelanjutan. Berikut akan disajikan beberapa penelitian yang dihasilkan studi bahwa kearifan lokal masyarakat adat pesisir untuk situasi saat ini menjadi wajib untuk direvitalisasi sebagai upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terdapat 4 tipe kearifan lokal yang mendeskripsikan sistem pengelolaan sumber daya ikan di Pulau Sumatera, yaitu Lelang Lebak Lebung, Lubuk Larangan, Rantau Larangan, dan Mauwo. Lebak Lebung merupakan kawasan perairan yang terdiri dari lebak lebung, teluk, rawa, dan atau sungai yang secara berkala atau terus-menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat merupakan sebuah kearifan masyarakat yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam pelestarian sumber daya perikanan sebagai khususnya ikan lokal. Rantau larangan merupakan salah satu model pengelolaan perikanan di perairan umum daratan yang penerapannya di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan 4 Koto, tempatnya di Sungai Rokan dan sekitarnya. Mauwo merupakan salah satu kearifan lokal yang berasal dari Kabupaten Kampar, tepatnya di Danau Bakuok. Danau Sembat, lebih tegasnya boleh dikatakan Danau Bakuok dan Danau Sembat tersebut sebagai danau larangan. Dalam konsepsi masyarakat Wabula, Kaumbo adalah kawasan laut yang dalam waktu tertentu atau selamanya berlaku larangan mengeksploitasi jenis biota tertentu atau keseluruhan jenis biota yang terdapat di kawasan. Dalam praktek konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, Kaumbo merupakan kawasan perlindungan laut (Marine Protect Area)
yang ditetapkan untuk menjamin kelangsungan hidup di biota perairan laut, serta lingkungan ekosistemnya secara berkelanjutan. Sebagai kawasan laut yang dilindungi secara adat, Kaombo dibedakan atas dua kawasan, yakni Kaombo Saumuru dan Kaombo Awaktu. Kaombo Saumuru merupakan kawasan laut yang ditutup secara permanen dari aktivitas eksploitasi. Berbeda dengan Kaombo Saumuru, maka Kaombo Awaktu adalah kawasan laut yang ditutup dan dibuka pada waktu-waktu tertentu. Siklus pemanfaatan sumber daya laut melalui sistem Kaombo Awaktu dimaksudkan untuk memberi kesempatan biota laut serta lingkungan ekosistemnya dalam membaharui diri dan berkembang biak secara berkelanjutan. Kelompok 5, peranan desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penulis Wayan P. Windia. Peran serta desa adat di Bali. Peran serta desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran COVID-19 dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu A. Aktivitas nyata sakala dan B. Aktivitas niskala upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu. Aktivitas sakala seperti menghindari kerumunan, physical distancing, jaga jarak dalam pelaksanaannya melibatkan desa adat atau satgas gotong royong di desa adat. B. Memberikan bantuan sembako kepada warga desa adat dengan memanfaatkan dana sosial LPD yang pendistribusiannya juga melibatkan satgas gotong royong di desa adat. Aktivitas niskala berupa ngeneng-ngening, berdiam diri dengan hati yang jernih, disertai nunas nica, berdoa, dilaksanakan serentak oleh seluruh warga 1493 desa adat di Bali pada tanggal 22 April 2020. Kelompok 6, peranan masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penulis Dominikus Rato. Peranan masyarakat hukum adat bagi masyarakat hukum adat pandemi COVID-19 ini dipandang sebagai upaya alam untuk mengembalikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangannya atau harmoni. Bagi masyarakat hukum adat, alam ini mempunyai logikanya sendiri yang sakral dan tersembunyi. Usaha manusia untuk mengungkap rahasia alam secara paksaan melalui rasionalisasi yang menimbulkan eksploitasi alam dipandang telah merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan harmoni alam. Pandemi COVID-19 merupakan tidak balasan alam untuk menunjukkan bahwa bukan alam yang membutuhkan manusia, bukan alam yang bergantung pada manusia, tetapi sebaliknya, manusialah yang bergantung pada alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat NTT untuk mengembalikan situasi itu agar kembali selaras, serasi, dan seimbang atau yang dikenal dengan istilah harmoni. Upaya itu adalah magis religius, tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa masyarakat hukum adat itu irasional, kearifan lokal. Alam ini selalu dan terus berproses dalam dirinya sendiri. COVID-19 merupakan proses alami dari alam untuk memurnikan dirinya sendiri dari perilaku materialisme manusia yang rakus dan merusak alam. Peran dan wibawa kepala suku menurut Doyle Powell Johnson secara sosiologi sistem sosial masyarakat termasuk masyarakat hukum adat ada dua solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pola kepemimpinan pada sistem solidaritas organik bersifat desentralisasi, lebih liberal dan demokratis. Kelompok 7, peran kepemimpinan masyarakat adat Papua. Penulis Robert Kurniawan Ruslak Hamar. Kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat. Sistem kepemimpinan yang ada pada suku bangsa Papua terdiri dari 4 sistem kepemimpinan politik, yaitu sistem Big Man atau pria berwibawa, sistem Ondoapi, sistem kerajaan, dan sistem campuran. Sistem kepemimpinan politik yang pertama disebut pria berwibawa. Berwibawa mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu 1. Kekuasaan diperoleh melalui pencapaian prestasi, yakni kemampuan individual seperti memiliki kekayaan material, termasuk keberhasilan mengalokasi dan mendistribusikan kekayaan, kepandaian berdiplomasi dan berpidato, memimpin perang, memiliki sifat bermurah hati, fisik tubuh yang besar dan tegap. 2. Hanya orang yang menduduki dan menjadi pemimpin itu sendiri yang melaksanakan kekuasaan. Anjipoi adalah para tetua adat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Manir, Mosku, Runa, Ensis, Dueba, kepala kampung berkaitan dengan hal ihwal kehidupan masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta oleh pejabat adat. Runa Ensis atau kepala perang bertugas memimpin perang, termasuk pengatur strategi dan teknik berperang. Di samping itu mengatur tata cara penggunaan obat-obatan. Tugas Duebah bukan merupakan jabatan pokok, hanya tugas sampingan saja. Pengangkatannya berdasarkan keahliannya dalam berburu seperti memanah dan menangkap binatang buruan secara magis.
Satu, kepemimpinan memiliki peran yang sangat strategis untuk menggerakkan MHA dalam penanggulangan COVID-19. Dua, masyarakat hukum adat dan kearifannya dapat berkontribusi dalam penanggulangan Corona-19 secara preventif. Keberpihakan pihak otoritas kepada masyarakat hukum adat guna menyiasati berbagai kelemahan baik internal maupun eksternal masyarakat hukum adat dalam penanggulangan COVID-19. Kelompok 8. Peranan masyarakat hukum adat di Maluku Utara dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penulis Nam Rumkel. Peranan masyarakat hukum adat di Maluku Utara dalam mencegah penyebaran COVID-19. Olehnya itu, adanya berbagai upaya-upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat, seperti 1. Melakukan ritual-ritual adat untuk mencegah COVID-19, bukan hanya di lingkungannya sendiri masyarakat adat, namun ke seluruh wilayah Maluku Utara. B. Masyarakat adat secara kelompok melokalisasi dirinya sebagai bagian dari pencegahan COVID-19, dan hal ini tanpa melibatkan campur tangan pemerintah daerah. Masyarakat adat memahami bahwa pandemi COVID-19 memiliki hikmah, salah satunya menjaga keseimbangan dengan alam sekitar, maka mereka selalu bersahabat dengan alam. Dalam konteks Maluku Utara, masyarakat hukum adat memiliki karakteristik yang sesungguhnya menunjukkan jati diri mereka baik secara internal maupun secara eksternal, yang mereka bisa dapat menunjukkan kepada teman-teman lain, terutama kepada pemerintah dalam semua tingkatan di Maluku Utara. Karakteristik tersebut seperti A. Hidup secara berkelompok tapi tidak berkerumun. B. Sangat bersahabat dengan alam. C. Bergantung pada aliran sungai, air mengalir. D. Sangat menghormati para leluhur. E. Melakukan ritual yang sesuai dengan perintah leluhur, menolak bala, dan yang terakhir tidak merusak alam. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.